Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan sedikit share beberapa penyebab tidak bisa input PPDB dan tarik mutasi masuk. Yang tentu saja di sini akan juga saya berikan solusi cara mengatasinya bagaimana. Di dalam pemberian solusi ini saya akan menjelaskan yang jalur resmi atau jalur yang dianjurkan. Tetapi jika seandainya memaksa urgent, jika tidak dilakukan efeknya akan fatal, maka sah-sah saja jika kita menggunakan jalur hantu. Oke, kita lihat. Kita akan berusaha menginput siswa melalui madrasah. Ya, jadi kita akan melalui madrasah, yaitu tambah data siswa melalui dari madrasah, kita masukkan sekolah asal, kemudian kita input ini ya, bisa ini ya, kita input. Pada saat kita input, setelah kita lakukan pencarian, seandainya muncul notif seperti ini, maka siswa dapat didaftarkan. Notif seperti ini biasanya terjadi karena siswa ini sudah alumni lama sekali. Artinya tahun yang sudah sangat-sangat lewat. Misal kita akan mendaftarkan di lembaga MA, sementara ini pernah masuk SMP, MTS, dan kemudian dia juga pernah lulus dari MA. Artinya pernah ada di jenjang di bawah sebelumnya alumni yang sudah lama, jadi masih bisa ditambahkan. Kemudian jika saat kita menginput Nisan menemui notif seperti ini dengan keterangan alumni dan keterangannya lulus, statusnya alumni, keterangannya lulus, ini sudah pasti siswa bisa didaftarkan melalui PPDB karena siswa sudah diluluskan oleh operator dan sudah disetujui oleh Camat. Saya membaca di sebuah wall FB, ada seorang rekan menanyakan, gagal menambahkan peserta didik baru. Siswa atas nama ini dan ibu ini sudah terdaftar aktif di suatu lembaga. Silahkan cek data yang diinput. Di sini sudah dipastikan bahwa seorang rekan operator menginput siswa tersebut melalui input manual langsung dari orang tua. Jadi pada saat menginput terdata atas nama Ahmad Ilham Maulana dan ibunya ini terdaftar aktif di suatu lembaga. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, siswa ini bersekolah di lembaga di bawahnya. Misal kita akan input di MI. Siswa ini mungkin masih terdaftar aktif di RA atau TK yang oleh RA tersebut belum diluluskan. Atau bisa juga siswa atas nama ini sudah pernah diinput oleh lembaga lain. Jadi cara mengeceknya, kita bisa menghubungi admin kabupaten. Tetapi jika sempat, insya Allah menghubungi saya pun saya bisa membantu di mana letak siswa ini berada. Kalau seumpamanya siswa masih berada di lembaga RA akan didaftarkan ke MI, hubungi operatornya untuk meluluskan siswa tersebut. Tetapi jika ternyata sudah ditarik oleh lembaga lain, kalau dia setingkat oleh kita bisa minta ke operator tersebut untuk memutasikan ke tempat kita, atau lembaga tersebut bisa mengaktifkan dengan status ganda. Kemudian kita bisa menarik siswa tersebut lewat PPDB. Lanjut. Siswa saat ini terdaftar aktif tidak bisa didaftarkan menjadi siswa di lembaga baru. Nah, di sini sudah jelas keterangannya adalah aktif. Aktif
dan siswa baru. Di sini bisa jadi aktif di sini adalah siswa kelas 7 kalau misalnya kita mendaftarkan ke MA, atau dia bisa juga siswa yang belum diluluskan. Tapi kalau siswa baru di sini jelas dia aktif di kelas bawah, jadi bukan siswa akhir. Solusinya jika menemui kasus seperti ini, jika seandainya siswa tersebut memang harus masuk ke MA dan ternyata dihubungi lembaga MTS-nya ternyata masih di kelas 7, dimohon untuk kepada lembaga tersebut untuk menonaktifkan siswa dengan status ganda. Kemudian kita bisa menginput lewat admin kabupaten. Tetapi lewat saya pun insya Allah bisa. Gagal menambahkan peserta didik baru. Data dengan NIK sekian sudah terdaftar di suatu lembaga. Silakan cek kembali data yang diinput. Di sini sudah jelas penginputan dilakukan oleh operator melalui jalur langsung dari orang tua. Sementara pada saat menginput NIK sudah terdaftar di suatu lembaga. Bisa jadi siswa tersebut sudah terdaftar di suatu lembaga lain atau hanya NIK-nya saja yang terdaftar di lembaga lain. Kalau seandainya dicek melalui admin kabupaten atau melalui saya ternyata memang benar siswanya siswa ini, maka kita bisa minta kepada operatornya untuk memutasikan ke lembaga kita. Jika seandainya masih satu tingkat, misalnya MTS dengan MTS. Tetapi kalau lembaganya beda tingkat, misalnya MI, sementara kita MTS, kita memohon kepada mendaftarkan lewat formulir ini lewat MI ya. Kita mohon kepada lembaga yang terbaca data ganda ini untuk menonaktifkan siswanya dengan status ganda. Tetapi jika seandainya NIK yang terbaca ini ternyata atas nama siswa lain, jadi NIK ini telah dimanipulasi oleh lembaga lain, maka cara mengatasinya kita bisa membedakan salah satu angka NIK ini agar tidak ada yang sama, agar tidak sama. Jadi kalau ada kesamaan NIK yang pernah diinput di EMIS di lembaga manapun, maka input manual akan gagal. Jadi kita cari perbedaannya agar tidak terbaca ganda. Kemudian siswa bisa didaftarkan melalui langsung dari orang tua. Setelah masuk Perpal PD, kita bisa mengeditnya. Kemudian kita bisa menghubungi operator lain untuk membenahi NIK yang ganda tersebut. Karena biasanya input melalui PPDB sehari atau 2 hari bisa langsung masuk ke Perpal PD. Beda dengan mutasi. Oke, lanjut. Siswa saat ini terdaftar aktif tidak bisa didaftarkan menjadi siswa lembaga baru. Di sini terlihat statusnya aktif naik dari kelas sebelumnya. Bisa jadi siswa kalau seandainya MTS yang kita baca ini adalah memang MTS sekolah asal yang kita daftarkan di sekolah kita, kita bisa menghubungi sekolah tersebut agar meluluskan siswanya. Jelas ini belum diluluskan. Kalau seandainya ditanya, ternyata operatornya sudah bilang sudah meluluskan, berarti ada satu langkah yang belum dilakukan oleh operator tersebut, yaitu menyetujuinya di akun Camat. Oke, kita lanjut. Siswa tidak bisa karena tingkat terakhir siswa tidak sesuai untuk pendaftaran tingkat awal jenjang lembaga ini. Nah, kasus seperti ini terjadi biasanya karena siswa tersebut
tidak aktif di lembaga asal. Ini sebagaimana terbaca tidak aktif dengan keterangan putus sekolah. Atau bisa juga terjadi seperti ini. Nah, siswa tidak bisa didaftarkan karena tingkat terakhir siswa tidak sesuai untuk pendaftaran tingkat awal jenjang lembaga ini. Nah, seperti ini. Bisa jadi karena memang siswa terbaca tidak aktif. Oke. Solusinya untuk kasus siswa tidak aktif, maka siswa tersebut melakukan reaktivitas ke admin kabupaten yang untuk diteruskan ke admin Kanwil. Contoh form reaktivitas itu ada di deskripsi, bisa di-download hanya sebagai contoh. Mohon maaf kalau pembicaraan saya ini belepotan karena tanpa konsep. Oke, kita lanjut. Siswa sudah terdaftar. Nah, jadi seorang rekan operator jika menemui kasus semacam ini, baik itu melalui input lewat, biasanya ini input melalui mutasi umum. Ya, melalui mutasi umum siswa sudah terdaftar, atau bisa juga pokoknya kata-katanya seperti inilah, gagal didaftarkan siswa tidak sudah terdaftar. Notif seperti ini sebenarnya adalah notif di mana siswa tidak aktif di lembaga asal atau sudah ada di suatu lembaga dengan status tidak aktif. Contohnya seperti ini, status tidak aktif. Jadi status tidak aktif ini bisa dikeluarkan atau bisa juga karena memang dengan status lainnya. Tidak aktif bisa saja terjadi pada saat kita membuat surat mutasi keluar setelah lebih dari 30 hari, maka status siswa menjadi tidak aktif. Untuk mengatasi kasus seperti ini, yaitu untuk mengatasi kasus seperti ini karena ini diinput lewat sekolah umum, bukan lewat madrasah, cara mengatasinya yaitu sekolah yang mengalami kasus seperti ini agar melakukan reaktivitas ke admin kabupaten untuk diteruskan ke Kanwil. Setelah siswa tersebut aktif, kemudian operator tersebut agar menonaktifkan kembali dengan keterangan ganda agar siswa tidak terbaca di list emis seperti ini, jadi hilang dari emis, yaitu dengan keterangan ganda. Setelah siswa direaktivitas kemudian aktif dan dinonaktifkan dengan keterangan ganda, maka siswa akan bisa ditarik melalui PPDB. Oke, kita lanjut. Kalau ada lanjutannya. Oke, habis. Nah, stop dulu. Siswa yang didaftarkan, jika kita menemui kasus seperti ini, kita bisa tanya siswa ini terdaftar tidak aktifnya di sekolah mana. Jadi bisa ditanyakan di admin kabupaten, entah menunya dari apa, karena saya tidak tahu akun kabupaten, jadi bisa juga tanya melalui saya terdaftar di mana. Kemudian hubungi operatornya untuk menonaktifkan siswa tersebut dengan keterangan ganda agar hilang dari list daftar emis walaupun statusnya tidak aktif. Kemudian kita tarik lagi lewat PPDB, maka siswa bisa didaftarkan. Demikianlah sedikit penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika seandainya ada yang belum jelas, bisa menghubungi WA saya dan insya Allah
sebisanya akan saya pandu. Terima kasih, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.